Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Soal jawab edisi Safar 6 Safar 1446 Hijriyah. Soal yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada Ustadz kesehatan dan kemudahan dalam berdakwah dan pembangunan masjid misalnya. Pertanyaan saya, semenjak kecil kita melihat bahwa jika ayah mau ke masjid lalu kesenggol atau kecolek ibu atau sengaja dipegang tangannya oleh ibu, ayah marah dan berkata orang mau sholat berjamaah di masjid malah dibatalkan wudunya. Capek harus wudu lagi. Pertanyaannya, apakah memegang perempuan yang bukan mahram dari pembatal wudu? Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah telah memudahkan bagi kita untuk terus melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka seperti sekarang ini Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salat berjamaah bersama salat fajr, kemudian diteruskan dengan berkumpul di masjid Allah menuntut ilmu. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka pada kesempatan kita bertemu ba'da salatul fajr ini untuk menjawab pertanyaan yang tersisa dari 3 pertanyaan di awal bulan Muharram ini. Maka kesimpulan dari pertanyaan, apakah seorang laki-laki yang menyentuh perempuan dan sebaliknya dan dia dalam keadaan berwudu dan wudunya apakah batal? Seperti tadi diceritakan bagaimana seorang ayah yang akan hendak pergi sholat ke masjid dicolek oleh istrinya. Maka apakah membatalkan wudu bagi bapaknya yang akan pergi ke masjid harus wudu lagi karena dicolek istrinya atau sengaja dipegang istrinya. Maka permasalahan memegang perempuan yang bukan mahram, karena suami istri bukan mahram. Kalau mahram tidak boleh menikah. Bukan dari pembatal wudu. Maka ini judulnya ditulis bahwa memegang perempuan yang bukan mahram bukan dari pembatal wudu. Tentunya jika tidak terjadi apa-apa. Maksudnya, jika dia memegang biasa seperti soal. Ayah mau ke masjid, dipegang sama ibunya, Pak, tar dulu, belikan gula sekalian. Pas ngasih uang tersentuh. Seperti itu, inilah pembahasannya. Bukan mau sholat terus dipegang oleh istrinya atau memegang istrinya, kemudian sampai mempunyai syahwah keluar madi. Ini bukan megang, ini main-main. Maka kalau seperti ini bagaimana? Seseorang mau pergi ke masjid, istrinya malah berdandan. Dan kemudian akhirnya, Mi aku pergi dulu ke masjid. Terus salaman, yang tadinya tidak apa-apa malah ada bonusnya, salaman dan kecupan dan. Akhirnya orang ini nggak jadi ke masjid karena ada sesuatu yang keluar dinamakan air madi, maka di sini pembatal wudu. Ini tafsilnya. Yang mana hadisnya telah datang, kita baca juga di pelajaran yang paling dekat, hadis
yang ada di Ad-Durar Al-Bahiyah, yang mana di situ Ali meminta ditanyakan kepada Nabi tentang rajul yang madzaan, tentang laki-laki yang keluar mani. Maka apa kata Nabi? Falyagsil dzakarahu wal yatawaddo, agar dia mencuci dari Mr. P-nya yang tadi keluar madhi, dan agar dia berwudu. Maka di sini tafsilnya, memegang perempuan atau perempuan memegang kita bisa jadi batal wudunya, tapi dengan catatan bukan hanya memegang. Kalau hanya memegang, memberikan uang, atau hanya salaman, ya udah Pak, hati-hati ya, salaman, insya Allah tidak apa-apa. Namun jika ada bonusnya, ngasih uang, salaman, benerin imamahnya, terus kamu ganteng dan sebagainya, akhirnya masuk perkara-perkara bonus dan keluar madhi, ini jadi pembatal wudu. Karena disebutkan falyughassil dzakarahu wal yatawaddo. Maka ini tafsir yang pertama. Tamam, wale. Adapun tafsir yang kedua, jika memang hanya sekedar salaman, hanya sekedar menyentuh dan tidak ada yang keluar dari bawah, maka yang rajih dari khilaf, dia itu tidak membatalkan puasa. Afwan, tidak membatalkan salat. Adapun mereka yang mengatakan membatalkan salat, maka mereka beristidlal dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita masuk kepada pendapat yang rajih, bahwa seseorang menyentuh perempuan, laki-laki yang hendak sholat, dan tidak terjadi keluar dari bawah apa-apa, maka bukan pembatal sholat. Dalilnya mana? Dalilnya bi'adami dalil. Dalilnya tidak ada dalil yang membatalkan. Maka ini kaidah di ilmu usul fikih, bahwa asal dari ibadah itu tahrim, dan asal dari perkara dunia itu adalah tahlil. Maka dari kaidah ini, seseorang melaksanakan seperti sekarang, membatalkan wudu dan melaksanakan wudu lagi, itu adalah ibadah. Dan ibadah harus mempunyai dalil. Al-ibadah fi tahrim la budda dalil. Wal ibadah fi wajib la budda bidalil. Wa kadzalika huna nawaqidul wudu minal ibadah fala budda bidalil. Fa idza kana lam yujad ad-dalil fal asal bara'atil asliyah. Maka jika tidak ada dalil, dikembalikan kepada asalnya. Ibadah itu tidak boleh kita melaksanakan apapun untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan dalil. Sekarang kisahnya tadi, bismillah. Seorang bapak-bapak dengan ibu-ibu bersalaman sebelum ke masjid dan tidak terjadi apa-apa, maka di sini dalam keadaan tidak perlu berwudu lagi dan bukan dari pembatal wudu. Kenapa? Karena tidak adanya dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah tentang permasalahan ini. Jadi bara'atul asliyah, ibadah seperti pembatal wudu dan melaksanakan wudu lagi untuk sholat, itu adalah ibadah. Maka butuh kepada dalil. Maka apakah ada di Al-Quran dan Sunnah
yang menyebutkan secara benar bahwa perkara bersentuhan laki-laki dan perempuan yang tidak menyebabkan apa-apa, tidak keluar madi, adalah pembatal wudu, maka tidak ada dalil ke arah itu. Ini bagi mereka orang-orang yang mengatakan bukan pembatal wudu dan diteruskan wudunya sampai masjid, kemudian dia sholat. Lalu bagi mereka yang mengatakan pembatal wudu secara mutlak, meskipun hanya sekedar disenggol oleh istrinya ataupun disentuh oleh istrinya, bahkan main-main sampai dikejar-kejar di rumah, istrinya sengaja pengen menyentuh tangan bapaknya jangan. Kebetulan dia sudah siap untuk sholat, nanti aku harus wudu lagi. Maka bagi mereka yang mengatakan secara mutlak, mereka pun mempunyai dalil meskipun dalilnya tidak kuat. Lalu mana dalilnya? Pertama di dalam ayat Al-Quran tentang permasalahan tayammum, di mana Allah berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka di dalam ayat disyariatkannya tayammum ini, jika kalian dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, atau di antara kalian keluar dari BAB dan BAK, atau lamastumun nisa, atau kalian lamastumun nisa, menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, dan tidak didapati air, maka bagi kalian untuk melaksanakan tayammum, maknanya membatalkan wuduknya dan tidak didapati air, maka bertayammum. Ini poin pendalilan. Maka poin pendalilan di dalam ayat ini, barang siapa yang BAB dan BAK dan lamastumun nisa, menyentuh perempuan dan tidak ada air, maka dia harus tayammum. Yang jadi poin, tidak mendapatkan air, maka bertayammum, gantinya wudu. Untuk siapa yang keluar dari ghaid, BAB, BAK, dan lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Ini dalil mereka yang mengatakan di Al-Quran itu ada dalilnya. Lamastumun nisa, di mana seorang laki-laki menyentuh perempuan, maka batal wudunya, harus berwudu, dan jika tidak didapati air, meskipun tidak, harus tayammum. Ini wajah pendalilan. Namun di kaidah usuliyah juga tidak semua pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah kemudian dia itu dijadikan dalil. Laisa fi kulli hadis atau fi kullil Quran dalil. Qad rubama adillatuhu dha'ifah. Hunaka ahadits masalan lakin dha'if. Fa ahadits dha'ifah laisat bidalil. Maka hadis-hadis yang dha'if bukan dalil. Wa kadzalika fil Quran qad yastadil bil Quran walakin la tujad hunaka wajhud dalalah as-sahihah as-sarihah. Bisa jadi seseorang beristidlal dengan Al-Quran walakin la yujad dalil. Yantuk bas Al-Quran walakin aina wajhud dalalah, mana dalilnya? Lam yujad. Idan laisa likulli ahadin fi kulli mas'alah hada haram, hada wajib, hada halal illa bidalil. Ya'ti minal ahadits la budda ahaditsuhu sahihah. Idza kanat dhaifah lam tu'mal. Jika hadisnya dhaif tidak diamalkan. Wa ta'ti bil ahadits la budda ala wajhi dalalah as-sarihah. Jika mendatangkan dari ayat Al-Quran, minal Quran la budda bidalalah as-sarihah wa tangduru ila tafsir as-salaf bisanadin sahih
ila hadzal makna. Idan intabihu. Laisa likulli mas'alah hunaka dalil hadis. Ungdur idza kana dhaif la tustakhdam hada dalil. Hunaka dalil minal Qur'an. Ungdur man fassaraka minas salaf. Idza kanat lam tujad tafsir minas salaf ala hadil mas'alah idan min ra'yik fa idan la tu'tabar. Maka permasalahannya dalam permasalahan pendalilan tidak semua yang datang dengan Al-Quran dan hadis kemudian dalilnya dipakai. Wa mithalu dzalik fi hadhihi al-mas'alah wa mas'alatin ukhra katsirah. Fa fi hadhil mas'alah ungdur. Lihat. Lihaula alladhi yaqulun lamsun nisa min nawaqidil wudu. Bahwa menyentuh perempuan dari pembatal al-wudu. Aina daliluh? Yastadil minal Qur'an. Aulamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka barang siapa yang menyentuh perempuan dan tidak ada air harus tetap mengangkat kebatalan dari wudunya itu dengan tayammum. Maka dari ayat ini walamastumun nisa menyentuh perempuan batal. Harus wudu kalau tidak dengan tayammum. Al-an baqiya hadil Quran dalil qat'i. Al-Quran laisat kamal hadis. Bahwa Al-Quran dalilnya sudah jelas tidak diragukan lagi. Kama qala ta'ala fi awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi kaum muslimin. Taib. Antum tastadilun bil Quran? Na'am. Aina lafduhu? Disebutkan lamastumun nisa. Menyentuh perempuan. Tidak ada air fatayammamu. Harus dia bertayamum. Fa'al'an dalil qat'i minal Qur'an. Li'anal Qur'an la raiba fih. Lakin baqiya mas'alah. Masalah mada? Man fassaraka minas salaf. Ala makna lamastumun nisa ay mulamasah faqat. Mana dalil dari salaf? Anna hadil ayah bimakna mulamasah. Penyentuhan biasa laki-laki dengan perempuan. Seperti yang kisahnya tadi disebutkan. Fal jawab. Hunaka dalil as-sarih was-sahih. Minas salaf. Al-murad al-mulamasah huna al-jima. Hey you. Wake up. Tawadda. Maka yang diinginkan di sini lamastumun nisa adalah kinayah lil jima'. Maka di dalam ayat ini makna menyentuh perempuan itu adalah kinayah di dalam Al-Qur'an yang penuh sopan dari uslub Arab bahwa makna lamastumun nisa arada bihi al jima', hubungan intim laki-laki perempuan. Yang mana jika terjadi hubungan intim laki-laki perempuan harus apa? Harus mandi. Seperti di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, idza jatahada ahadukum ala syu'abi ha al-arba fawajabal ghusl. Jika seseorang di atas 4 cabang, apa 4 cabang? Persimpangan, kanan Kota Baru, kiri Blok B, ke sana Muara Bungo, ke sini ke Padang. Nah, di antara 4 persimpangan, bukan itu maksudnya, tetapi perempuan. Jika laki-laki di atas perempuan, maka wajib mandi. Ini yang diinginkan di dalam ayat. Lamastumun nisa ay al-jima'. Fa man qala bihada minas salaf la budda bitafsir as-salaf. Laisa fi kulli ayah khalas. Hada dalil ala tahrim kada. Hada dalil ala wujubi kada. Lakin la budda min tafsiris salaf. Nahnu salafi. Wa ma'adalik bisanadin sahih. Laisa qaul Ibni Abbas, qaul Mujahid, qaul Qatadah, lakin isnaduhu dhaif. Tidak juga. La yang bagi. Idan qad thabata bi isnadin sahih ila Ibni Abbas. Akhrajahu Imam Ibnu Abi Syaibah min tariq Al-A'mash an Habib an Sa'id ibni Jubair an Ibni
an Ibni Abbas. Lama qala walamastumun nisa qala huwal jima'. Idan laisa mulamasah faqat, bukan megang-megang saja, tetapi hubungan intim. Hakada fil Quran. Maka hubungan intim harus dia mandi bahkan, bukan berwudu saja. Maka sanadnya di sini kepada Ibni Abbas dari jalan yang pertama dhaif karena Al-A'mas mudallis an Habib an Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbas. Walakin hunaka tariqun akhar diriwayatkan oleh Daud an Ja'far ibni Iyas an Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbas. Maka Ja'far ibnu Iyas di sini mutaba'ah untuk Al-A'mas. Lihat sanadnya Al-A'mas an Habib an Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbas. Dan tadi Al-A'mas dalam keadaan mudallis dan di sini diikuti dengan Ja'far ibnu Iyas an Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbas. Dan Ja'far ibnu Iyas rawi yang thiqah. Ja'far ibnu Iyas Al-Basri thiqah. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat diamalkan hadisnya, diamalkan ucapan Ibnu Abbas. Maka makna lamastumun nisa, kalian menyentuh perempuan bukan hanya sekedar menyentuh, tetapi aulamastumun nisa ay aljima. Idan la yujad wajh dalalah rajulun ya'ti ilal masjid summa lamasathu zaujatuh ta'tilahu fulus latan satastari sukar. Jangan lupa bang beli gula ya. Mana duitnya? Nih, dipegang. Sambil ngasih uang dipegang. Atau kita juga mau sholat, kacamatanya lupa. Nanti ngajar. Dipakaikanlah kacamata sambil dipegang pipi. Batal. Batal apa tidak? Di sini kita pembahasannya sekarang. Dalam permasalahan seperti ini bukan jima, maka tidak batal. Dan begitu pun hadis yang kedua yang mereka sebutkan, kalau sekarang hadis, intabih, laisa likulli ahadis yastadilu bitahrim au bi ayyi syai' la budda bi hadis as-sahih. Wa mithalu dzalik fi hadil mas'alah yastadiluna bi mas'alati lamsun nisa bi hadis akhrajahu Imam At-Tirmidzi an Abdurrahman ibni Abi Layla an Mu'adz atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita rajulan laqiya imra'atan fa qabalaha summa nazalatil ayah wa aqimis shalah tarfain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yatawadda wa yusalli fa amara an yatawadda wa yusalli. Maka di dalam hadis hadal hadis ma'ruf, hadis fi sahihain fil asl, walakin alladhi dzakartu akhrajahu Imam At-Tirmidzi. Amma alladhi fi sahihain la syakka wala raiba fi sihhatih. Adapun yang datang di sahihain tidak ragu lagi tentang kesahihannya, namun di sini dia datang di riwayat At-Tirmidzi. Wal kisah ma'ruf, bagaimana seseorang laki-laki yang melihat kepada perempuan yang cantik dari ahli Madinah. Kemudian laki-laki ini datang kepadanya dan terpesona. Kemudian mungkin dia mengatakan rasa cintanya, kemudian dia menciumnya, memegangnya, hanya sekedar memegang. Bukan terjadi hubungan seperti sekarang selingkuh dan seterusnya, tidak sampai kepada itu, hanya memandang. Dan inilah kalau ada yang lewat kepada kalian dari
perempuan-perempuan yang tidak menggunakan apa-apa, jangan dilihat terus. Ya Yusa, jangan melotot, nanti bahaya. Panah-panah setan. Nanti kau yang mendatangi dia malah malam-malam. Paham? Jadi ada yang di sana datang tanpa pakaian, maksudnya tanpa hijab, jangan dipelototi. Gaddul basar. Falyaguddu absarahum. Diperintahkan untuk menurunkan pandangan. Karena ini syaitan. Dan dulu ada sahabi fi sahihain karena yang dur ila imra'ah dan dia sangat suka padanya. Akhirnya ada suatu hari perjanjian, pertemuan, dia mendatangi dan menciumnya. Hanya sekedar mencium. Maka datang kepada Umar. Maka Umar tidak mau urusan dengan dia. Datang kepada Abu Bakar. Datang kepada Nabi. Dia ingin melepaskan apa ada padanya dari dosa. Maka akhirnya Nabi mengatakan untuk banyak beribadah dan meninggalkan perbuatan itu lagi. Wa aqimus shalah tarfain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Agar melaksanakan salat-salat berjamaah dan juga di malam hari salat tahajud. Diharapkan dengan itu untuk diampuni dosa-dosanya dan tentunya terus dia tidak melaksanakan amalan tersebut. Bertaubat. Poin pendalilannya di hadis akhir disebutkan fa'amarahu an yatawadda wa yusalli. Lalu Nabi memerintahkan orang ini untuk berwudu dan salat. Maka para ulama menjawab hadis ini pertama, jika sahih hadis ini maka tidak ada hubungannya antara dia disuruh oleh Nabi untuk berwudu dan sholat. Karena apa? Karena bisa jadi memang setelah dia mencium, memang belum punya wudu untuk sholat berjamaah. Dan dia mengadu kepada Nabi dan di masjid mungkin di waktu Nabi akan melaksanakan sholat. Maka dikatakan turun ayat dan diperintah untuk wudu dan sholat. Disebutkan oleh para ulama, dalilnya tidak jelas. Jika sahih, dalilnya tidak jelas. Bisa jadi orang ini memang tidak mempunyai wudu dan Nabi memerintahkan karena dia bertanya di masjid untuk sholat sekarang berjamaah, wudu dulu. Karena wudu adalah syarat diterimanya sholat seperti di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. La yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Bahwa tidak diterima salat seseorang jika dia tidak dalam keadaan berwudu. Maka wudu syarat. Maka orang ini dohirnya menanyakan peristiwa kepada Nabi dan Nabi diturunkan ayat. Kemudian Nabi mengatakan sekarang waktu salat tawaddu. Fatawadda lis-shalah. Maka berwudulah untuk salat. Di sini tidak ada wajah pendalilan bagi orang yang mengatakan batal wudu sampai mengatakan, nah lihat di sini. Setelah dia mencium perempuan, kemudian meminta fatwa kepada Nabi dan Nabi menyuruhnya untuk berwudu dan sholat. Apakah ini jelas? Apakah orang ini sebelum mencium perempuan dia tadinya wudu dan sengaja mau ke masjid untuk sholat? Terus ketemu perempuan dicium terus masuk ke masjid. Nabi menyuruhnya untuk batal karena ciuman tadi kemudian wudu yang baru. Iya seperti itu. Ini butuh pendalilan yang benar-benar jelas. Dan bisa jadi kisahnya tidak langsung mencium kemudian mencari fatwa kepada Nabi di masjid. Bisa jadi kisahnya di hari yang lain. Tidak ada hubungannya antara mencium dengan diperintah untuk berwudu. Yang diinginkan mereka mengatakan nih, dicium, menyentuh, lalu disuruh berwudu. Dan begitu pun tadi, jawaban yang kedua, hadis ini jika benar kisahnya seperti itu,
Maka wudunya dia diperintah oleh Nabi karena apa? Karena syahwah. Karena keluar madi. Iya apa tidak? Nah, di sini jawaban yang kedua kita kepada mereka. Kita katakan bisa jadi dipakai hadis ini, namun diperintah wudunya bukan hanya menyentuh mutlak tanpa syahwat. Tetapi dohirnya adalah dia bersyahwat. Karena di dalam hadis sebelumnya, ya Rasulullah, aku mendatangi perempuan yang cantik. Maka kemudian di beberapa riwayat disebutkan sudah berproses mungkin sebelumnya atau dia melihat dari tadi atas kecantikannya, maka kemudian dicium dalam keadaan syahwat. Karena dia menciumnya di sini bukan tidak sengaja, tapi dia mencari-cari tempat kosong dan kesempatan menunjukkan syahwat. Maka di sini jika benar hadis ini dan menjadi pendalilan untuk dijadikan diperintah untuk berwudu karena syahwat dan keluar madhi. Paham jawaban yang kedua? Baik. Ini jawaban yang kedua kita berikan kepada mereka. Tidak ada hubungannya karena ini dengan syahwah, dohirnya laki-laki ini keluar madhi. Berarti berwudu lagi. Dari nawakidil wudu. Dan yang ketiga jawaban kita, hadal hadis dhaif. Hada huwa. Idan hadal hadis laisa bisahih. Akhrajahu Imam At-Tirmidzi an Abdurrahman ibni Abi Layla an Mu'ad. Sanadnya dari Abdurrahman ibnu Abi Layla an Mu'ad. Wa Abdurrahman ibnu Abi Layla huwa rajulun siqah. Walakin dia tidak pernah mendengar dari Mu'ad. Maka Imam At-Tirmidzi di saat mengeluarkan hadis ini, qala Tirmidzi rahimahullah lamma akhraja hadal hadis, laisa isnaduhu bimuttasil. Abdurrahman ibnu Abi Layla lam yasma' min Mu'ad. Wa Mu'ad ibnu Jabal mata fi khilafati Umar. Wa qutila Umar wa Abdurrahman ibnu Abi Layla gulamu saghir ibnu sittas sinin. Maka di sini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa sanadnya dhaif. Karena Abdurrahman ibnu Abi Layla tidak pernah mendengar dari Mu'ad. Dan Mu'ad ibnu Jabal kapan meninggal? Di zaman khilafah Umar. Dan Umar di saat dibunuh, ditusuk, hendak melaksanakan imam, maka Umar ditusuk dan terbunuh usia Abdurrahman ibnu Abi Layla 6 tahun dan belum meriwayatkan dari Mu'ad. Maka di sini diketahui oleh para ulama, Mu'ad tidak menerima dari murid bernama Abdurrahman ibnu Abi Layla karena masih kecil. Dan diketahui oleh para sahabat, Abdurrahman ibnu Abi Layla tabi'i yang kecil ini tidak pernah menuntut ilmu kepada Mu'ad. Sehingga riwayatnya terputus. Idan hadal hadis dhaif. Inqita, terputus. Idan ba'dama arafna hadal hadis dhaif. Setelah kita mengetahui hada hadithun dhaif. Fa hadis dhaif laisa bihujjah fi kulli syai'. Idan ma'ana al-adillah minal Qur'an wa sunnah. Walakin minal Qur'an wajhu dalalah laisa sarihah, laisat bisarihah. Pendalilan dari Al-Qur'an mereka mengatakan aulamastumun nisa, tidak ada wajah pendalilan karena bukan hanya menyentuh, tetapi aulamastumun nisa ay al-jima seperti tafsir Ibnu Abbas. Dan jawaban yang kedua, hadis yang dibawakan tentang seseorang yang mencium perempuan ajdambiyah, kemudian Nabi mengatakan falyatawaddo falyusalli, agar kamu berwudu kemudian kamu salat, ini pun hadisnya dhaif. Karena Abdurrahman ibnu Abi Layla tabi'i tidak pernah duduk dengan Mu'ad ibni Jabal mengambil ilmu. Idan hadis dhaif la yubna ala asyara. Idan hada huwal jawab barakallahu fikum. Kesimpulannya, mulamasah
baina rajul wa imra'ah idza kanat biduni syahwah ay lam takhruj al-madhi falaysat min mufsidati au min mubtilati al-wudu au min nawaqidil wudu. Maka kesimpulannya, persentuhan antara laki-laki dan perempuan disengaja atau tidak, jika tidak menurunkan syahwatnya, menyebabkan syahwatnya dan keluar madhi, maka di sini hukumnya tidaklah pembatal wudu. Dengan pendalilan jawaban kepada mereka dari ayat dan Al-Quran. Maka pendalilan mereka ayat Al-Quran lamas au lamastumun nisa, itu kata Ibnu Abbas al-jima. Tidak ada urusannya di sini dengan hanya sekedar menyentuh. Dan juga hadis yang kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kana rajulun yaqbilu imra'atan ajnabiyah fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-an falyatawadda wa yusalli. Fa hada ghairu sahih munqati'. Abdurrahman ibnu Abi Layla walau kana thiqatan lam yasma' min Mu'adz. Maka hadisnya dhaif, dan tadi pula jawabannya, meskipun sahih pun tidak dipakai hadis ini karena tidak jelasnya. Dari mana dalil bahwa orang ini pernah berwudu, kemudian mencium perempuan itu, kemudian disuruh wudu lagi oleh Nabi? Dari mana tahu? Dan juga jawaban yang kedua, bisa jadi laki-laki ini memang mencium